Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ko JJ di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai relawan ya, terutama KSR atau Korps Sukarelanya PMI Kabupaten Kendal. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini di tengah-tengah kita itu sudah kedatangan ya para senior KSR ini ya. Ini langsung saja saya sapa. Halo Mas Adi. Ya, Mas Adi ini salah satu mantan komandan KSR gitu kan. Kemudian yang ada di depan saya itu adalah Mas Tabah ya. Tabahkanlah hatimu Mas gitu. Ya. Ini pastinya banyak cerita ya, baik cerita manis maupun cerita yang ya kurang mengasihkan mungkin. Lah nanti kita akan berbagi cerita tentang beliau-beliau ini, teman-teman kita ini. Baik, kita mulai dari Mas Adi dulu. Mas Adi, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, ini sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Sekarang kesibukannya apa ini Mas Adi? Kebetulan ini untuk saat ini mengajar di salah satu SD negeri yang berada di kalau di wilayah Kendal termasuk wilayah bagian atas. Ini agak dingin-dingin. Oke. Dingin-dingin. Lah ini alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini dapat mampir ke markas PMI Kabupaten Kendal. Nah, ini selamat berjumpa dengan saya. Oke, yang satunya lagi adalah Mas Taba. Mas Taba ini juga seangkatan ya dengan Mas Adi ya? Seangkatan ya. Ini sehat bugar nih. Apa tambah bugar ini? Tambah bugar. Tiap tahun tambah ini. Tambah, ya. Oke. Kalau kesibukannya sekarang apa Mas Taba? Saya masih wirausaha, Mas. Wirausaha. Oke. Berarti sejak ikut KSR terus mengembangkan wirausaha atau emang dari dulu wirausaha baru gabung dengan KSR? Oh, dari dulu. Oh, dari dulu emang pengusaha terlebih dahulu ya. Oke, berarti bisa dong nanti apalah jadi sponsor sih. Tiap ada event gitu. Nah, Mas tadi kan saya menyampaikan bahwasanya panjenengan ini Mas Adi maupun Mas Taba adalah KSR senior ya, karena ini sudah mendekati usianya TSR. Nah, mungkin bercerita pengalaman selagi menjadi pengurus mungkin kan gitu ya. Mungkin saat saya menjadi pengurus tuh ya keadaannya seperti ini, sekarang bagaimana itu, mungkin Mas Adi dulu ya. Ini terima kasih sekali ini saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pengalaman saya di kerelawanan terutama di organisasi Palang Merah Indonesia, ini mulai meniti karir. mulai meniti karir itu dimulai dari aktif dulu di PMR. Itu dulu saya dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, angkatannya tidak saya sebutkan karena mungkin terlalu tua. Jadi nanti bisa dihitung usia berapa kan gitu kan ya. Lah ini tapi saya dulu alhamdulillah ini juga seangkatan dengan Mas Tabah. Ini mengikuti kegiatan PMR terlebih dahulu. Ini kalau dulu alhamdulillah juga mengikuti selama 3 tahun, alhamdulillah juga bisa aktif walaupun hanya beberapa orang. Alhamdulillah sampai ke tahap akhir, yaitu sampai di kelas 3 masih dipercaya untuk menjadi anggota PMR. Setelah itu vakum beberapa tahun karena hubungan dengan PMI Kabupaten Kendal karena berdomisili di daerah atas, yaitu daerah Sukoharjo, ya, ada jarak dan kebetulan juga pada waktu itu dalam hal transportasi itu masih belum mendukung, yaitu belum punya istilah kalau bahasa saya adalah geledekan yang bisa mengantarkan saya untuk sampai ke markas PMI, maka dari itu belum bisa begitu aktif di PMI Kabupaten Kendal. Tapi alhamdulillah ada kesempatan, yaitu pada waktu Merapi meletus itu adalah tugas pertama saya karena dulu berawal dari PMR yang masih minim dengan pengetahuan, tapi saat itu juga langsung ditugaskan untuk bisa merapat ke barisan relawan yang ada di Merapi, dan berawal dari itulah jiwa ingin menolong itu semakin tumbuh karena di situ juga mengalami beberapa kejadian, yaitu di mana banyak anak-anak maupun warga yang sangat membutuhkan. Ternyata dari hal sekecil ini kok saya
ternyata sangat dibutuhkan kalau di daerah bencana. Maka dari itu sepulangnya dari penugasan itu langsung ikut bergabung di KSR. Alhamdulillah juga waktu menjadi KSR juga dipercaya, diamanati untuk istilahnya menjadi koordinator dan teman-teman, bahasa kerennya adalah menjadi komandan KSR. Ini pada bermula di tahun 2016, alhamdulillah berakhir pada tahun 2019. Dan saat ini karena mungkin usia sudah menginjak ke 35 tahun, maka dari itu beralih lagi menjadi di TSR. Mungkin untuk saat ini sedikit vakum karena dari kesibukan saya sendiri sedang meniti karir, sedang beradaptasi dengan pekerjaan yang baru. Maka dari itu alhamdulillah ini pada kesempatan kali ini dapat bergabung di sini. Ini alhamdulillah sekali. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih tercatat sebagai anggota TSR PMI Kabupaten Kendal. Mungkin itu dulu untuk mukadimahnya. Ini bisa dilanjut ke saudara kita Mas. Ini mukadimah seperti isi ya. Jadi itulah mukadimah dari mantan komandan KSR tahun 2016-2019. Nah, mungkin dari Mas Tabas sendiri, ini pengalaman pertama ikut gabung di PMI, apakah mulai dari anggota PMR juga atau mungkin langsung bergabung setelah lulus kan, itu mungkin seperti itu. Oke, sebenarnya saya juga tidak jauh beda sama Mas Adi ya. Jadi pertama dulu juga ikut PMR di SMA 1 Sukoharjo juga. Terus selanjutnya itu ikut jadi relawan di Merapi ya. Jadi tidak jauh beda lah sama Mas Adi. Jadi penugasan pertama itu ketika ada bencana Merapi. Tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu awal mula saya itu ikut tergabung di KSR Markas gitu ya. Jadi itu baru awal-awal ya, sampai sekarang juga masih sering sama teman-teman di KSR, masih hubungan juga sama sekarang juga sudah memasuki masa-masa peralihan ke masa-masa KSR ya. Okay. Jadi sudah lama di KSR. KSR ya. Lama juga. Berarti ya cukup pengalamannya cukup banyak ya. Mas, selama menjadi kepengurusan panjenengan, ada nggak sih Mas apa ya istilahnya perbedaan yang signifikan mungkin dengan keadaan KSR sekarang Mas, atau mungkin ya ini bukan sebagai pembanding tapi mungkin sebagai apa ya, berbagi pengalaman saja ketika saya seperti ini kan gitu. Ada nggak sih perubahan yang terlalu signifikan gitu Mas? Ini untuk perubahan yang menurut saya sangat signifikan adalah dari beberapa personel. Kalau dahulu ini waktu zamannya saya, ini beberapa dari kegiatan yaitu di pelantikan anggota KSR itu kalau bahasa saya yang mentes mungkin dari 40 anggota yang mentes itu mungkin hanya sekitar 20 atau mungkin 15. Tetapi kalau saat ini dilihat dari jumlah anggotanya, alhamdulillah kok ternyata itu banyak sekali yang antusias sekali dengan kegiatan kita, terutama di kegiatan kemanusiaan di Palang Merah Indonesia. Ini terbukti juga dengan banyaknya armada yang kita miliki, ini bisa meningkatkan kompetensi mereka bagi anggota-anggota KSR atau relawan PMI Kabupaten Kendal. Dan juga ini juga saya lihat maupun saya pantau ini. Iya, pantau ya. Mantan komandan kan masih berhak mantau ya. Mantan komandan kan ya sah-sah saja. Itu untuk kegiatan kok ternyata sangat banyak sekali, dan mereka juga kalau ada mungkin penugasan ini siapa yang bisa ke sini, ternyata juga responnya sangat baik sekali. Ini berbeda dengan zamannya dulu saya, kalau tidak dioprak-oprak mungkin bisa sampai sedikit dengan wajah yang memerah, dalam arti sedikit marah gitu kok belum ada yang muncul. Tapi kalau sekarang kesadaran sudah semakin tinggi lah, ini mungkin bisa untuk mereka-mereka yang tergabung di tempatnya kita ini untuk bisa
diberdayakan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi mereka. Mungkin seperti itu perbedaannya, mungkin dari fasilitas, dari sarana prasarana itu sangat banyak sekali, dan juga didukung dengan ketua PMI sendiri. Ini yang istilahnya revisional seperti itu banyak sekali perubahan yang menuju ke arah baik, itu sangat menguntungkan untuk kita. Maka dari itu untuk kegiatan kita ini telah dipantau oleh beberapa instansi yang lain, ini sangat baik. Kalau saya sendiri ini merasa sedikit minder juga dengan dulu waktu saya menjadi komandan hanya seperti ini, tapi untuk sekarang ini sudah semakin baik. Bagus ya, berarti semakin bagus. Meningkat ya, berarti meningkat. Ya, mungkin kan tiap tahun kan memang keadaan memang berbeda ya, mungkin dari sisi anggaran, mungkin dari sisi fasilitas dan sebagainya kan memang berbeda ya. Kita berada di masa itu, ya berarti masa itu yang kita lakukan kan itu. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Tabah sendiri, pernah nggak Mas punya cerita saat bergabung ya masih menjadi KSR itu yang mengharu biru? Wah, gayanya mengharu biru atau bikin aku tak mutung gitu. Pernah nggak sih gitu kan? Gitu. Ada nggak gitu? Sering sekali ya Mas. Kalau kita bicara zaman dulu ya, waktu awal-awal kita tergabung di KSR di PMI Kendal ini ya, dulu itu masih banyak kekurangan, terutama untuk fasilitas ya. Jadi untuk fasilitas pendukung untuk teman-teman relawan itu sangat kurang menurut saya ya. Kalau dulu, sekarang wah sudah banyak berubah lebih baik ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu sudah difasilitasi yang menurut saya itu luar biasa ya dari PMI. Perubahannya itu dari tahun ke tahun, untuk apalagi beberapa tahun kebelakangan ini luar biasa perubahannya ya. Jadi kalau yang dulu itu kita dari daerah atas ya, jadi dari daerah Sukoharjo mau ke Kendal itu memang benar-benar kurang ya fasilitas. Bahasanya prihatin masih. Ya. Jadi untuk fasilitas sendiri, untuk fasilitas untuk KSR itu peralatan dan macam-macam, masalah finansial ya mungkin ya, itu masih minim sekali ya. Jadi dari tahun ke tahun untuk beberapa tahun ke belakang ini itu sudah bagus. Saya sudah bagus. Saya berharap ya teman-teman yang ada di KSR yang selanjutnya ini bisa mengembangkan lagi ya. Jadi dari markas, dari KSR itu saling mendukung lah ya. Jadi agar lebih baik. Kalau menurut saya perubahannya sudah signifikan ya. Jadi luar biasa kalau menurut saya ini. Ini juga tambahan sedikit lagi. Ini cerita lucu mungkin Mas Tabah, karena dulu saya penugasan bareng dengan Mas Tabah, yaitu di penugasan pertama waktu di Merapi itu kan kami berdua disusul untuk bisa merapat ke Merapi. Sementara menggantikan rekan-rekan kita yang di Merapi untuk bisa digantikan karena sudah beberapa hari di sana. Nah itu saya dengan Mas Tabah ditambah 3 personel lagi di sana. Itu ada 3 orang. Yang salah satunya mungkin Komandan Tado itu yang sekarang menjadi staf markas dan SDM. Nah itu pada hari pertama itu biasa saja, belum ada perubahan yang signifikan. Itu karena pada malamnya, tetapi di situ terjadi erupsi yang paling besar di sana, dan hampir semua rumah yang tadinya berdiri tegak itu roboh pada malam hari itu. Dan saya dengan Mas Tabah itu kala itu hampir nangis. Loh, kok ternyata di bencana kok seperti ini. Bali kalau bahasanya mau pulang saja itu priye kok ini orang kuat. Saya seperti nggak kuat seperti itu. Tapi ternyata kok lihat para pengungsi yang duduk temanggut-manggut itu kehilangan harta benda dan lain-lain, itu akhirnya
dari tangisan saya itu, saya dan Mas Tabah sempat mengeluh, kok ini orang kuat ini, sepertinya kok nggak kuat, tapi melihat keadaan yang seperti itu akhirnya dikuat-kuatkan dan akhirnya membawa berkah sampai sekarang ini menjadi aktif. Itu hampir saya jujur dengan Mas Tabah itu hampir menangis, akhirnya menangis tapi kan tidak terlihat. Itu hampir nangis, ternyata kok jan saya rapol, saya pol seperti itu, hampir itu, tapi ternyata dengan dorongan dengan rekan yang lain akhirnya mampu di sana untuk menyelesaikan tugas selama beberapa hari, dan dari itulah kita bergabung karena melihat kondisi yang seperti itu dan pentingnya seorang relawan untuk bisa menolong sesama. Lah itu menjadi titik awal istilahnya kebangkitan saya untuk bisa bergabung dengan PMI seperti itu. Jadi berawal dari merasakan apa ya? Merasakan langsung berempati terhadap korban-korban saat bencana gitu kan. Baik, cukup menarik. Jadi untuk teman-teman KSR yang sekarang ini bisa jadikan motivasi bahwasanya keadaan dulu itu enggak seperti sekarang gitu loh. Ya, sekarang sudah difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Salah satunya ini ya, satunya adalah media komunikasi ini. Yuk kita manfaatkan dengan baik kan gitu kan. Betul. Dulu kan angkatan panjenengan belum bisa seperti ini kan gitu kan. Nah, sekarang sudah segala macam armada ada. Nah, mari teman-teman mungkin ya teman-teman KSR yang sekarang itu bisa meningkatkan kompetensi ya dengan fasilitas yang ada sekarang. Gitu apa gimana ini kira-kira gitu? Ya sepertinya seperti itu sangat tepat sekali. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ini silahkan untuk bergabung karena PMI itu terbuka sangat lebar untuk mengembangkan kapasitas panjenengan. Ini bisa silahkan manfaatkan segala fasilitas yang ada di PMI. Ada perahu, ada ambulan, mungkin ada untuk panjat tebing itu juga ada. Sekarang kita sudah punya. Itu silahkan dimanfaatkan baik-baik itu. Silahkan dengan bergabung dengan kita untuk bisa memanfaatkan itu semua, dan intinya adalah kita bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk sesama. Oke, jadi itu ajakan dari mantan komandan loh. Ini baru mantan ngajengnya seperti itu ya. Jadi belum komandannya. Kalau komandannya lebih semangat lagi kan itu. Nah, monggo lah teman-teman yuk yang masih belum bergabung silakan bergabung gitu kan. Kita sangat terbuka ya. Kita sangat terbuka kepada khalayak umum, siapapun boleh gitu kan. Yang kalau KSR kan usia 18 ya Mas ya, 18 sampai 35 itu silakan bergabung. Nah, kalau selebihnya bisa bergabung di TSR kan itu kan juga bisa ya. Kita banyak sih ya, kita banyak wadah-wadah yang bisa kita isi. Kan gitu. Itu cerita pertama ya Mas ya, cerita pertama. Mungkin kalau sekarang melihat dengan penerus panjenengan itu berarti panjenengan merasa berhasil apa tidak Mas? Ini kalau saya sendiri waktu kepemimpinan saya, ini kalau saya masih merasa kurang. Jujur saja saya masih kurang karena banyak sekali kegiatan mungkin dari yang telah saya rencanakan itu terbentur sesuatu dan tidak bisa terlaksanakan. Dan ini untuk yang berikutnya, ini saya rasa beberapa kegiatan sudah terlaksanakan dengan baik, dan monggo untuk kegiatan yang selanjutnya ini bisa dilaksanakan juga dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan panjenengan sedaya ini, terutama untuk anggota KSR. Untuk yang sekarang ini dilihat dari pantauan juga, ini banyak sekali kegiatan yang mana ini juga dituntut untuk seluruh relawan teman di PMI Kabupaten Kendal untuk kerjasamanya agar suksesnya untuk kegiatan yang akan dilalui. Ini juga kita mungkin akan ada kegiatan event besar, maka dari itu kerjasama dengan masing-masing anggota itu sangat-sangat diperlukan. Oke, Mas Tabah, ini kan dari dulu menjadi pengusaha ya. Pengusaha pasti hitung-hitungannya adalah untung rugi atau laba rugi. Nah, panjenengan kok mau bergabung dengan PMI, terutama KSR. Padahal KSR itu sendiri itu kan harus meluangkan waktu, ya kan, harus meluangkan waktu. Lah, ini dalam
sisi keuangan ya dari sisi pengusaha, ini kira-kira rugi atau malah saya mendapat customer baru nih, mendapat pelanggan baru dari teman-teman atau bagaimana? Hitung-hitungannya seperti apa? Apakah KSR ini sebenarnya buat saya rugi dari sisi bisnis atau mungkin ini malah justru menguntungkan, saya selaku pengusaha, saya ikut gabung ini relasi jadi banyak, itu bagaimana kira-kira? Kalau dihitung-hitung ya dari untung rugi, kita itu tidak bisa memprediksi ya Mas. Tapi seenggaknya kita bisa punya relasi baru. Relasi itu yang paling penting ya. Jadi kalau soal untung rugi itu nantilah ya. Jadi yang penting relasi baru, kita banyak teman-teman, kata orang kan banyak teman banyak rezeki ya itu. Jadi tidak ada, selama kita bisa memanajemen ya bagaimana kita mengatur kehidupan kita ya, apapun ya, walaupun kita punya usaha sendiri atau bekerja di bidang yang lain, kalau kita bisa memanajemen antara pribadi kita ya dengan di relawan, itu mungkin masih bisa berjalan gitu loh Mas. Ya, jadi tidak ada istilah untung rugi dan macam-macam. Ya, jadi dari situ kita yang jelas kita banyak relasi. Banyak relasi ya. Benar. Berarti kan ikut atau bergabung dalam organisasi ini itu kan lebih banyak menguntungkan ya, lebih walaupun tidak secara langsung berbentuk uang atau materi atau duit itu kan enggak ya, tapi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu kan. Bisa relasi terutama, kemudian terus mungkin ilmu wawasan yang tidak kalah penting adalah kita bisa membantu orang lain gitu ya. Iya benar. Apalagi saya itu orang awam. Ya, jadi saya itu di KSR itu sebagai orang awam yang terlatih. Jadi di situ banyak sekali ilmu yang sebelumnya belum saya dapatkan itu banyak sekali masukan ya. Jadi pengetahuan itu teman-teman yang ada di relawan itu luar biasa ya. Jadi banyak sekali teman ilmu ya, yang jelas ilmu itu memang benar-benar bermanfaat ya. Sangat-sangat bermanfaat untuk diri saya ataupun untuk orang lain. Dan itu sudah saya aplikasikan ke masyarakat ya. Jadi itu memang benar-benar luar biasa ya. Jadi saya selama di beberapa tahun ini di PMI ikut relawan di PMI itu luar biasa sekali. Ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat itu sangat berharga. Sangat berharga dan bermanfaat gitu. Berkat dari PMI termasuk menjadi narasumber gitu. Jadi ini juga saja. Ini dari Mas Thomas sendiri ini sering kali menjadi narasumber misalnya diminta untuk mengisi materi di organisasi mana. Ini Mas Thomas sering sekali seperti itu. Itu mungkin rezeki yang tidak terduga. Salah satunya gitu ya. Karena ya berawal dari kemampuan dia untuk bisa menurunkan ilmu yang didapat dari PMI seperti itu. Berarti salah satunya keuntungan itu ya, selain relasi, kemudian ya dari relasi itu berangkat dari relasi sehingga bisa ditarik menjadi pemateri dan sebagainya kan gitu. Ini closing statement atau penutup Mas Adi dulu ya, Mas Adi. Silakan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ini ajakan atau apapun lah tentang KSR itu seperti apa, monggo. Ini untuk semuanya yang kepingin bergabung dengan PMI Kabupaten Kendal, silahkan untuk langsung saja bergabung dengan persyaratan yang tidak memberatkan Anda semua. Ini jujur tidak memberatkan, tetapi manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Ini saya sendiri yang mengalami dari lulus SMA sampai dengan sekarang ini, alhamdulillah masih diperkenankan untuk bisa bergabung dengan PMI. Dan ilmu-ilmu yang didapat sangat bermanfaat sekali. Ini terutama untuk diri sendiri, dan karena ada suatu hadis yang menyatakan bahwa kalau kita bermanfaat untuk orang lain, itu insya Allah manfaatnya itu akan terus menerus. Selama orang yang kita beri manfaat itu hidup, itu insya Allah seperti pahala
mengalir. Nah, ini yang menjadi motivasi. Silahkan kalau yang belum bergabung, silahkan bisa bergabung. Ini sangat-sangat terbuka dengan fasilitas yang sangat banyak. Silahkan untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini tetap semangat dan tetap jalin silaturahmi, dan jangan lupa untuk bisa menolong sesama. Oke, kemudian untuk Mas Tabah sendiri. Oke, untuk teman-teman yang mau bergabung di relawan di PMI, silahkan ya. Jadi untuk yang masih muda silahkan bergabung di KSR ya. Tapi untuk yang sudah usianya agak dewasa itu bisa bergabung di TSR, dan mungkin PMI ini sebentar lagi mau membuka ya perekrutan TSR ya. Iya, betul nih ya. Perekrutan TSR silahkan, monggo ya. Buat yang adik-adik yang masih sekolah SMP, SMA ya, silahkan ikut bergabung di PMR ya. Jadi kita banyak sekali ya fasilitasnya di PMR, KSR, TSR ya. Jadi dan untuk teman-teman yang sudah di KSR silahkan dikembangkan lagi untuk KSR Kabupaten Kendal ini supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Jadi untuk pengabdian ke masyarakatnya itu lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Tabah untuk kesempatannya kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini, dan pesan-pesannya untuk teman-teman itu sangat luar biasa. Yang belum bergabung silakan bergabung, yang masih usia sekolah silakan bergabung dengan PMR, yang usia 18 sampai 35 KSR bisa gabung di situ. Kemudian yang di atas 35 bisa bergabung dengan TSR. Jadi kami tunggu untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung dengan PMI ya. Demikian yang bisa kita obrolin untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Ko Jiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.